Bayangkan, seorang Bu RT yang dihormati warga tiba-tiba jadi bahan gosip hanya karena kedekatannya dengan anak kos ganteng di lingkungannya. Apa benar itu cuma gosip? Atau ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar cerita belakang rumah? Halo sahabatku semua. Kali ini kita akan masuk ke sebuah kisah yang bisa mengguncang perasaan kalian. Penuh ketegangan, drama, dan makna hidup yang dalam. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like. Jangan lupa juga tinggalkan komen kalian. Karena setiap komentar sangat berarti dan bisa jadi bahan cerita menarik di episode selanjutnya. Dan yang pasti, biar kalian gak melewatkan satupun kisah seru berikutnya. Inilah kisah Ibu RT yang kuat selalu ingin bertemu pemuda ganteng dan baik hati. Beginilah ceritanya. Di sebuah kampung padat penduduk di pinggiran kota, hiduplah seorang wanita yang semua orang kenal sebagai Bu RT. Usianya 40-an, berwajah ramah namun terlihat lelah oleh tanggung jawab yang ia pikul. Ia dikenal tegas, selalu siap membantu warganya, dan disegani. Tapi di balik itu semua, ada sisi lain yang jarang orang lihat. Kesepiannya sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu. Malam-malamnya sering dihabiskan sendirian, hanya ditemani suara televisi yang pelan, sementara pikirannya melayang ke masa lalu. Hingga suatu hari, suasana kampung berubah. Seorang pemuda bernama Andra, berusia sekitar 25 tahun, datang untuk ngekos di rumah salah satu warga RT. Andra bukan sembarang anak kos. Wajahnya tampan, posturnya tegap, dan sikapnya sopan. Sejak pertama kali menyapa dengan senyum hangat, banyak ibu-ibu langsung membicarakan dirinya. Bahkan para bapak pun ikut menilai kalau Andra terlihat berbeda dari anak muda kebanyakan. Bagi Bu RT, pertemuan pertama itu aneh. Ada sesuatu yang membuatnya gugup. Meski ia berusaha menutupinya dengan wibawa sebagai ketua RT. Tapi sejak hari itu, ia menyadari satu hal. Kehadiran Andra membawa suasana baru di kampungnya, sekaligus menimbulkan perasaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seolah ada pintu lama di hatinya yang tiba-tiba terbuka kembali. Dan tanpa disadari, pertemuan singkat itu akan menjadi awal dari sebuah kisah panjang yang penuh rahasia, gosip, perasaan terlarang, dan keputusan-keputusan sulit yang akan mengubah hidup Bu RT selamanya. Andra mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan di kampung itu. Tiap pagi ia berangkat kuliah dengan pakaian rapi, tas sederhana di punggung, dan selalu menyapa siapapun yang ia temui. Warga mulai mengenalnya sebagai anak kos yang sopan, berbeda dengan anak muda lain yang sering dianggap cuek. Bahkan, beberapa ibu-ibu sengaja keluar rumah lebih awal hanya untuk sekadar melihat Andra lewat. Bagi Bu RT, setiap sapaan dari Andra terasa berbeda. Senyumnya menenangkan, suaranya lembut tapi tegas. Ada rasa hangat yang muncul setiap kali Andra menunduk sedikit sambil berkata, "Pagi, Bu." Meski singkat, sapaan itu cukup membuat Bu RT salah tingkah. Ia mencoba menganggap semua itu biasa saja. Namun kenyataannya, setelah Andra berlalu, hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya. Suatu sore, Bu RT melihat Andra ikut membantu beberapa pemuda kampung yang sedang menurunkan kursi untuk acara tahlilan. Gerakannya sigap, wajahnya penuh semangat. Saat ia mengangkat kursi melewati Bu RT, tatapan mata mereka sempat bertemu. Hanya sekilas, tapi cukup untuk membuat Bu RT salah tingkah. Ia buru-buru menunduk, berpura-pura sibuk merapikan meja. Malam itu, Bu RT gelisah. Ia menyadari ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Perasaan yang sudah lama terkubur, kini muncul lagi. Namun ia juga sadar, ia bukan wanita muda lagi. Ia seorang ketua RT, dengan status janda, dan Andra hanyalah anak kos yang usianya jauh lebih muda. Tidak mungkin, tidak seharusnya, gumamnya pelan. Tapi semakin ia menolak, semakin jelas rasa itu terasa. Bu RT belum tahu, perasaan itu hanya akan semakin kuat. Dan tanpa ia sadari, orang-orang di sekitar mereka mulai memperhatikan kedekatan yang tak biasa itu. Malam itu, setelah rapat rutin warga selesai, para tetangga berangsur-angsur pulang. Balai kecil di samping rumah Bu RT mulai sepi. Lampu neon masih menyala terang, menyisakan kursi-kursi plastik yang berantakan. Bu RT berniat membereskan sendiri, seperti biasanya. Namun tiba-tiba Andra mendekat. Dengan senyum tulus, ia berkata, "Biar saya bantu, Bu." Awalnya Bu RT menolak, menjaga wibawa dan mencoba bersikap biasa. "Sudah, Andra, kamu kan capek sehabis rapat. Biar ibu saja."
Tapi Andra tetap mengambil beberapa kursi, menyusunnya satu persatu tanpa banyak bicara. Gerakannya cekatan, seolah ia memang terbiasa membantu. Hingga pada satu momen, tangan mereka bersentuhan saat sama-sama hendak meraih kursi yang sama. Sekilas, hal itu terlihat sepele. Tapi bagi Bu RT, sentuhan singkat itu membuat jantungnya berdetak tak karuan. Ia buru-buru menarik tangannya, sementara wajahnya memerah meski berusaha ditutupi dengan senyum tipis. Andra hanya menatap sekilas, lalu tersenyum kecil seakan tak terjadi apa-apa. Namun justru sikap tenang itu membuat Bu RT semakin salah tingkah. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan berbicara tentang hal-hal ringan, tapi suaranya sedikit bergetar. Setelah semua selesai, Andra berpamitan dengan sopan. Malam itu, Bu RT kembali ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Ia menutup pintu, duduk di kursi ruang tamu, lalu memegang dadanya yang masih berdebar. "Apa yang sebenarnya terjadi dengan diriku?" bisiknya pelan. Sepanjang malam, bayangan wajah Andra tak bisa hilang dari pikirannya. Ia mencoba tidur, tapi justru semakin sulit memejamkan mata. Ia sadar, ada sesuatu yang mulai tumbuh di hatinya. Sesuatu yang sudah lama ia lupakan, dan kini datang kembali dengan begitu tiba-tiba. Hari-hari berikutnya, Andra semakin sering terlihat di sekitar rumah Bu RT. Kadang ia muncul tiba-tiba menawarkan bantuan, kadang hanya sekadar menyapa sambil tersenyum. Ia seperti punya cara sendiri membuat suasana terasa lebih ringan. Pernah suatu pagi, Bu RT kesulitan mengangkat galon air. Belum sempat ia memanggil tetangga, Andra datang dengan sigap. "Biar saya angkatkan, Bu," katanya sambil tersenyum. Dalam sekejap, galon besar itu sudah berdiri di dapur Bu RT. Tak hanya itu, ketika lampu teras rumah Bu RT mati, Andra dengan cekatan membetulkan. Ketika Bu RT berbelanja di warung dan barangnya banyak, Andra tanpa diminta ikut mengantar sampai ke rumah. Semua orang melihat Andra sebagai anak muda yang baik dan sopan. Tapi perlahan, bisik-bisik warga mulai terdengar. "Loh, kok Bu RT akrab banget sama anak kos itu ya?" ucap seorang ibu sambil menatap dari jauh. "Iya, sering banget saya lihat Andra bolak-balik rumah Bu RT," sahut yang lain. Bisikan itu makin lama makin menyebar, meski tak ada yang berani membicarakannya langsung di depan Bu RT. Awalnya Bu RT berusaha cuek. Ia meyakinkan diri kalau semua itu hanya perhatian seorang anak muda pada orang yang lebih tua. Namun semakin ia mencoba menjauh, semakin sering pula Andra hadir di hadapannya. Seolah ada magnet yang tak bisa dihindari. Bu RT mulai gelisah. Ia tahu warganya memperhatikan, tapi ia juga tak bisa menolak bantuan Andra yang selalu datang di saat yang tepat. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah ini hanya kebetulan, atau Andra memang sengaja mendekatinya? Bisikan tetangga itu bagaikan api kecil yang siap membesar kapan saja. Dan Bu RT sadar, hubungan yang tampak sederhana ini bisa berubah menjadi masalah besar jika ia tidak berhati-hati. Sore itu hujan turun deras sekali. Langit gelap, suara petir sesekali menggelegar. Warga berlarian menutup jemuran, sementara jalan kampung sepi. Bu RT baru saja selesai membereskan halaman ketika Andra terlihat berlari kecil, basah kuyup, lalu menepi ke teras rumahnya. Nafasnya terengah, rambut dan bajunya meneteskan air. "Permisi, Bu, numpang neduh sebentar," ucap Andra sambil tersenyum kikuk. Bu RT sempat ragu, tapi akhirnya ia mengangguk. "Masuk aja, Andra. Nanti masuk angin kalau di luar." Andra pun duduk di kursi tamu, sementara Bu RT masuk ke dapur menyiapkan teh hangat. Tangannya sedikit gemetar, bukan hanya karena udara dingin, tapi juga karena jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Ia berusaha tenang, meyakinkan diri kalau ini hanya sebatas menolong anak kos yang kebetulan kehujanan. Ketika ia kembali, Andra menyambut gelas teh itu dengan senyum hangat. "Terima kasih, Bu." Suasana jadi hening. Hanya ada suara hujan deras di luar, ditambah aroma teh hangat yang mengepul. Andra menatap lekat ke arah Bu RT. Tatapan itu dalam, tidak terburu-buru, tapi membuat Bu RT salah tingkah. Ia buru-buru memalingkan wajah, berpura-pura memperhatikan hujan. Beberapa menit berlalu dalam kebisuan yang aneh. Di hati Bu RT muncul perasaan campur aduk, nyaman sekaligus takut. Ia tahu kalau ada orang lain yang melihat, gosip kampung bisa langsung meledak. Namun di sisi lain, ada rasa hangat yang diam-diam membuatnya tidak ingin momen itu berakhir.
Hujan belum juga reda, dan dalam diam itu, sebuah batas yang sebelumnya jelas terasa mulai kabur. Bu RT sadar, kedekatannya dengan Andra bukan lagi hal biasa. Sesuatu sedang tumbuh, dan itu membuatnya semakin bingung. Malam setelah kejadian hujan itu, Bu RT merasa ada yang berubah. Ia duduk lama di kursi ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Perasaan hangat saat menatap mata Andra masih tersisa. Ia mencoba menepis, meyakinkan diri bahwa itu hanya momen kebetulan. Tapi semakin ia berusaha melupakan, semakin jelas rasa itu membekas. Hari-hari berikutnya, Bu RT dan Andra mulai sering berbincang. Tidak selalu tentang hal penting, kadang hanya soal harga cabai yang naik, kadang tentang kampus Andra, kadang tentang masa lalu Bu RT. Namun dari obrolan-obrolan sederhana itu, muncul sebuah kedekatan yang tak bisa dijelaskan. Suatu malam, Andra bercerita panjang. Ia mengisahkan keluarganya yang jauh di kampung, ibunya yang sakit-sakitan, dan perjuangannya kuliah sambil bekerja. Bu RT mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Ia merasakan ketulusan di balik suara Andra, sesuatu yang jarang ia temui. "Kadang saya capek, Bu," ucap Andra lirih. "Tapi kalau ada orang yang peduli, rasanya semua beban jadi ringan." Kata-kata itu membuat dada Bu RT sesak. Ia ingin berkata bahwa dirinya peduli, tapi lidahnya keluh. Di satu sisi, Bu RT merasa menemukan kembali arti perhatian. Rasa yang sudah lama terkubur sejak suaminya tiada. Namun di sisi lain, ia sadar betul, jarak usia mereka jauh, statusnya sebagai janda membuat situasi semakin rumit. Ia takut kalau perasaan ini hanya akan menjadi bahan omongan orang kampung. Malam itu Bu RT tidak bisa tidur. Ia bolak-balik di ranjang, bertanya-tanya, apakah perasaan ini salah? Ataukah justru sebuah kesempatan yang diberikan Tuhan untuk membuatnya merasakan bahagia sekali lagi? Kabar tentang kedekatan Bu RT dan Andra mulai menjadi bahan perbincangan warga. Awalnya hanya bisikan kecil di warung, tapi lama-lama menyebar ke hampir setiap sudut kampung. "Bu RT kok sering bareng sama anak kos itu, ya?" bisik seorang ibu sambil membeli sayur. "Iya, masa ketua RT dekat sama pemuda? Nggak pantas," sahut yang lain. Kalimat-kalimat itu terdengar tajam, meski hanya dibicarakan di belakang. Bu RT sebenarnya tahu. Ia bisa merasakan tatapan aneh dari sebagian warga setiap kali dirinya berjalan bersama Andra, bahkan hanya sekadar berpapasan. Ada rasa malu, ada juga marah, tapi di sisi lain ia bingung harus bagaimana. Andra bukan orang jahat. Ia hanya anak muda yang sopan, yang sering menolong tanpa diminta. Tapi di mata orang-orang, semua itu terlihat berbeda. Suatu sore, ketika Bu RT hendak pulang dari pengajian, ia mendengar sendiri bisikan dua ibu-ibu di belakangnya. Gak heran kalau anak kos itu betah. Wong ada Bu RT yang jagain. Hatinya langsung tercekat. Ia pura-pura tidak mendengar, tapi langkah kakinya terasa berat. Malam itu ia menangis dalam diam, merasa harga dirinya sebagai ketua RT dipertaruhkan. Namun yang membuat Bu RT semakin bimbang, Andra tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menjauh. Justru ia semakin sering berada di dekat Bu RT, seolah tak peduli dengan gosip yang beredar. Di saat Bu RT ingin menjaga jarak demi nama baik, Andra malah terus hadir, membuat pertahanan hati yang coba ia bangun semakin rapuh. Kini, Bu RT berada di persimpangan, antara menjaga wibawa di mata warga, atau mengikuti suara hatinya yang perlahan semakin kuat. Ia tahu, apapun pilihannya akan membawa konsekuensi besar. Tapi yang lebih menakutkan, ia sadar gosip ini baru permulaan. Masalah yang lebih besar bisa saja menunggu di depan. Sejak gosip semakin santer, Bu RT mulai menjaga jarak. Ia sengaja menghindari momen berduaan dengan Andra. Jika biasanya ia menerima bantuan, kini ia lebih sering menolak dengan alasan, "Sudah, Andra, biar ibu saja." Namun, bukannya mundur, Andra justru semakin berani menunjukkan perhatian. Saat ada kerja bakti membersihkan saluran air, Andra sengaja berdiri di samping Bu RT, mengangkat karung penuh sampah tanpa ragu. Tatapan mata warga jelas memperhatikan, tapi Andra tampak cuek. Bahkan ketika seorang bapak menegur, "Andra, bantu yang lain sana," ia hanya tersenyum lalu tetap bertahan di dekat Bu RT. Bagi Bu RT, sikap Andra itu seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, ia merasa dihargai dan dilindungi. Ada rasa aman setiap kali Andra ada di dekatnya.
Namun di sisi lain, keakraban mereka semakin jadi sorotan. Bisik-bisik ibu-ibu semakin kencang, ada yang mencibir, ada pula yang terang-terangan menyindir. "Bu RT, hati-hati loh. Anak muda darahnya masih panas, jangan sampai ada salah paham," ujar seorang tetangga dengan nada sinis. Bu RT hanya bisa tersenyum kaku, meski dalam hati ia terluka. Malamnya, Andra sempat mendekat ke rumah Bu RT. "Bu, kalau ada yang ngomongin, biar saya jelasin. Saya nggak mau ibu dipandang jelek gara-gara saya," katanya dengan wajah serius. Bu RT terdiam lama, bingung harus menjawab apa. Ia ingin mengatakan agar Andra menjauh demi kebaikan bersama, tapi bibirnya tak sanggup mengucapkannya. Di balik kekhawatirannya, Bu RT merasakan sesuatu yang lebih kuat dari sekadar rasa nyaman. Ia mulai sadar, perasaan ini nyata. Namun ia juga tahu, semakin lama mereka bersama, semakin besar pula tekanan dari warga. Andra tidak peduli pada gosip. Tapi apakah ia sendiri sanggup menanggung risikonya? Malam itu kampung tiba-tiba gelap gulita. Listrik padam sejak habis Isya, membuat suasana jadi sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing. Di rumahnya, Bu RT menyalakan lilin kecil di ruang tamu. Ia duduk sendiri, mencoba menenangkan diri, meski hatinya sedang penuh beban karena gosip yang kian ramai. Tak lama kemudian, terdengar ketukan pelan di pintu. "Bu, ini saya, Andra." Suaranya terdengar hati-hati. Bu RT sempat ragu untuk membuka, takut kalau ada tetangga yang melihat. Tapi rasa khawatir kalah dengan rasa penasaran. Ia pun membuka pintu. Andra berdiri di sana dengan wajah serius, membawa senter kecil di tangannya. "Saya cuma mau pastikan ibu baik-baik saja. Soalnya gelap begini." Bu RT mengangguk pelan, lalu mempersilakannya masuk. Mereka duduk di ruang tamu yang hanya diterangi cahaya lilin. Suasana begitu hening hingga detak jantung terasa jelas. Setelah beberapa menit diam, Andra akhirnya bicara. "Bu, boleh saya jujur?" Nadanya pelan, tapi matanya menatap lurus tanpa keraguan. Bu RT menelan ludah, mencoba tetap tenang. "Apa, Andra?" tanyanya singkat. Andra menarik napas panjang. "Saya nyaman sekali kalau dekat ibu. Entah kenapa, saya merasa seperti menemukan rumah." Kata-kata itu membuat Bu RT tertegun. Jantungnya berdegup kencang, wajahnya memanas. Ia tidak tahu harus berkata apa. Keheningan panjang menyelimuti mereka. Lilin yang berkedip-kedip seakan menambah tegang suasana. Bu RT ingin menolak, ingin mengingatkan Andra bahwa hubungan mereka tak mungkin. Tapi di balik itu, ada bagian dari dirinya yang merasa bahagia mendengar pengakuan itu. Malam itu, Bu RT hanya bisa menunduk. Ia sadar, garis tipis yang selama ini coba ia jaga sudah mulai kabur. Dan sejak detik itu, hubungan mereka tak akan pernah sama lagi. Sejak malam pengakuan itu, suasana di antara Bu RT dan Andra tidak lagi sama. Tatapan mereka sering bertemu tanpa sengaja, tapi cepat-cepat dialihkan. Obrolan sederhana yang dulu terasa ringan kini berubah menjadi canggung. Bu RT berusaha bersikap biasa, seolah tak pernah mendengar kata-kata Andra, tapi di dalam hati ia gelisah. Setiap kali ponselnya bergetar dan muncul pesan dari Andra, jantungnya berdegup lebih cepat. Pesan itu sederhana, hanya menanyakan kabar, apakah sudah makan, atau sekadar mengingatkan jangan lupa istirahat. Namun bagi Bu RT, perhatian kecil itu terasa begitu berarti. Ia mencoba bersikap tegas, kadang menjawab singkat, bahkan pernah sengaja tidak membalas. Tapi ujung-ujungnya ia merasa bersalah dan kembali merespons. Di sisi lain, gosip di kampung makin liar. Beberapa warga mulai terang-terangan memberi sindiran. "Bu RT makin awet muda ya sekarang. Mungkin karena sering ditemani anak kos," ucap salah satu ibu dengan nada tajam. Bu RT hanya bisa tersenyum hambar, padahal hatinya panas. Andra menyadari perubahan itu. Suatu sore, ia menghampiri Bu RT yang sedang menyapu halaman. "Bu, kenapa ibu menjauh? Apa saya bikin salah?" tanyanya dengan wajah serius. Bu RT terdiam lama, lalu menjawab pelan, "Andra, kamu anak baik. Tapi omongan orang itu lebih kejam daripada yang kamu kira." Andra menatapnya dalam, lalu berkata, "Saya nggak peduli, Bu. Yang penting saya tahu perasaan saya tulus."
Kalimat itu membuat Bu RT makin bingung. Ia ingin marah, ingin menegaskan jarak, tapi suaranya tercekat. Malam itu, ia kembali gelisah. Di satu sisi, ia takut hubungannya dengan Andra akan merusak wibawanya sebagai ketua RT. Tapi di sisi lain, ada perasaan hangat yang sulit ia abaikan. Ia tahu, semakin lama ia menunda keputusan, semakin besar risiko yang harus ia tanggung. Malam itu hujan baru saja reda. Atap rumah Bu RT bocor parah, air menetes deras hingga membasahi lantai ruang tamu. Panik, Bu RT menghubungi Andra, meminta tolong sekadar menutup bagian genteng yang rusak. Tanpa pikir panjang, Andra datang dengan jas hujan tipis, membawa alat seadanya. Mereka bekerja sama memperbaiki atap sampai larut malam. Setelah selesai, Andra masuk sebentar untuk memastikan air tidak lagi menetes ke dalam rumah. Pakaian Andra basah kuyup, rambutnya meneteskan air, tapi ia tetap tersenyum lega. Sudah nggak bocor lagi, Bu, katanya sambil mengusap pelipis. Saat itulah seorang warga lewat, melihat Andra keluar dari rumah Bu RT di tengah malam. Tatapannya langsung berubah curiga. Esok harinya, kabar itu menyebar begitu cepat. Saya lihat sendiri, Andra keluar dari rumah Bu RT malam-malam. Cerita warga itu di warung. Gosip pun membesar, ditambah bumbu cerita yang semakin liar. Bu RT mendengar kabar itu pagi harinya. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia merasa harga dirinya hancur di mata warga. Padahal tak ada yang salah dengan kejadian malam itu. Tapi siapa yang mau percaya? Orang hanya melihat apa yang mereka mau lihat. Siang harinya, beberapa ibu-ibu sengaja lewat depan rumah sambil berbisik-bisik. Ada juga yang menatap sinis, seakan menuduh. Bu RT berusaha tegar, menunduk pura-pura tidak peduli, tapi hatinya teriris. Ia merasa dipermalukan, bukan hanya sebagai seorang wanita, tapi juga sebagai ketua RT yang seharusnya jadi panutan. Andra menyadari dirinya jadi penyebab gosip itu. Ia merasa bersalah, namun di saat yang sama, ia tak rela melihat Bu RT menanggung beban sendirian. Malam itu, ia bertekad, ia harus melakukan sesuatu. Ia harus membuktikan bahwa perasaannya tulus, meski seluruh kampung menentangnya. Hari rapat RT yang biasanya ramai dengan canda, kali ini terasa mencekam. Semua warga hadir, suasana kaku, dan tatapan orang-orang tertuju pada Bu RT. Beberapa bisik-bisik terdengar jelas, meski mereka pura-pura menutup mulut. Bu RT mencoba tersenyum, seolah tidak terjadi apa-apa, tapi wajahnya jelas tegang. Ketua RW yang memimpin rapat mendadak menyinggung soal contoh perilaku seorang pemimpin yang harus menjaga sikap. Kata-katanya mengambang, tidak menyebut nama, tapi semua orang tahu siapa yang dimaksud. Ruangan hening, lalu ada yang berdehem, menambah suasana semakin panas. Andra yang duduk di barisan belakang langsung merasa darahnya mendidih. Ia melihat Bu RT menunduk, berusaha menahan air mata. Ia tahu, kalau ia diam saja, gosip itu akan semakin menggerogoti nama baik Bu RT. Tapi kalau ia bicara, seluruh mata akan beralih padanya. Tiba-tiba seorang ibu angkat bicara lantang. Kalau pemimpin tidak bisa jaga wibawa, bagaimana mau jadi contoh buat kita? Kalimat itu membuat kepala Bu RT semakin tertunduk. Hatinya bergetar hebat. Ingin rasanya ia berdiri dan menjelaskan semua, tapi suaranya tercekat. Di detik itulah, Andra berdiri. Semua mata menoleh padanya. Kalau ada yang menuduh Bu RT macam-macam karena saya, biar saya yang jelaskan. Malam itu saya hanya membantu memperbaiki atap rumahnya yang bocor. Tidak lebih. Jadi, jangan fitnah orang seenaknya. Ruangan seketika riuh. Ada yang kaget, ada yang sinis, bahkan ada yang tersenyum miring. Tapi satu hal jelas, Andra telah menyerahkan dirinya jadi tameng untuk Bu RT. Dan sejak saat itu, gosip bukan hanya tentang Bu RT, tapi juga tentang dirinya. Sejak pengakuan Andra di rapat RT itu, suasana kampung bukannya reda, malah semakin ramai. Ada yang memuji keberaniannya, tapi lebih banyak yang menuduh. Pantas aja Bu RT sering perhatian sama anak kos, rupanya ada main. Bisik beberapa warga sambil tertawa sinis di warung kopi. Bu RT merasa jantungnya semakin sesak setiap kali keluar rumah. Tatapan orang-orang berubah menjadi penghakiman. Andra pun tidak luput dari cibiran. Bahkan beberapa pemuda sengaja mengejeknya saat ia lewat. Mantu idaman Bu RT, disambut tawa kasar.
Andra hanya mengepalkan tangan, menahan emosi. Malam itu, Bu RT duduk sendirian di teras rumahnya. Wajahnya pucat, matanya sembab karena habis menangis. Ia merasa kalah. Jabatannya sebagai ketua RT yang dulu dihormati kini seolah hancur. Dalam hati ia mulai ragu. Apakah kedekatannya dengan Andra sebuah kesalahan besar? Andra datang menghampiri dengan wajah penuh keyakinan. Bu, jangan takut sama omongan orang. Saya tahu apa yang saya rasakan. Saya serius sama ibu. Kalau memang warga nggak bisa terima, biar saya yang hadapi. Bu RT terdiam lama. Kata-kata Andra membuat hatinya bergetar. Namun ia juga sadar, resiko yang mereka hadapi semakin berat. Andra, ini bukan cuma soal perasaan. Ini soal harga diri, soal keluarga, soal jabatan. Kalau kita terus dekat, semua bisa hancur, ucapnya dengan suara bergetar. Andra menatapnya lekat, matanya tak bergeser sedikit pun. Kalau ibu takut kehilangan semuanya, biar saya yang jaga. Saya nggak akan mundur. Perkataan itu membuat Bu RT bimbang. Ia tahu Andra tulus. Tapi bisakah ia benar-benar menghadapi seluruh warga demi perasaan ini? Beberapa hari setelah rapat RT, isu tentang Bu RT dan Andra semakin tidak terkendali. Gosip sudah berubah menjadi tuntutan. Sekelompok warga mendatangi rumah Bu RT, menuding bahwa ia tidak pantas lagi memimpin karena dianggap telah menodai nama baik lingkungan. Kalau Bu RT masih menjabat, bagaimana warga mau segan? Teriak seorang bapak dengan nada tinggi. Yang lain ikut menimpali, lebih baik mundur saja, daripada bikin malu kampung. Suasana berubah gaduh. Bu RT berdiri di depan pintu rumahnya. Wajahnya pucat tapi ia berusaha tegar. Apa salah saya? Apa karena gosip yang belum tentu benar? Saya harus mundur? Semua yang kalian tuduhkan tidak pernah terjadi. Suaranya gemetar tapi cukup lantang. Namun warga tidak mau tahu. Mereka sudah terlanjur percaya pada kabar yang beredar. Beberapa ibu-ibu malah berteriak, "Jangan bela diri." Semua orang juga tahu Bu RT sering dekat dengan anak kos itu. Andra yang kebetulan datang, langsung maju ke depan. "Cukup. Kalau ada yang salah, salah saya. Kenapa Bu RT yang harus disalahkan terus?" teriaknya. Tatapannya tajam, wajahnya merah menahan emosi. Keributan semakin memanas, hampir berubah jadi adu mulut. Tapi di tengah kekacauan itu, ada segelintir warga yang diam-diam masih percaya pada Bu RT. Mereka mencoba menenangkan, tapi suara mereka tenggelam oleh teriakan mayoritas. Malam itu, Bu RT duduk lemas di ruang tamu. Ia merasa terpojok, dihukum oleh gosip yang tidak bisa ia kendalikan. Di sampingnya, Andra menggenggam tangannya erat. "Bu, kalau mereka terus memaksa, saya akan buktikan perasaan saya di depan semua orang. Saya akan jujur. Saya cinta sama ibu." Mata Bu RT membesar. Hatinya bergetar hebat. Ia sadar, jika Andra benar-benar mengungkapkan itu di depan warga, maka segalanya akan berubah selamanya. Hari itu balai RT penuh sesak. Warga berkumpul, sebagian besar mendesak agar Bu RT segera melepaskan jabatannya. Suasana tegang, udara panas bercampur dengan bisik-bisik tajam yang menusuk telinga. Bu RT duduk di kursi depan, wajahnya pucat, matanya sembab karena semalaman tak bisa tidur. Ketua RW akhirnya berdiri dan berkata lantang, "Demi menjaga kehormatan lingkungan, kami minta Bu RT mempertimbangkan mundur. Gosip sudah terlalu besar. Kalau Bu RT tetap bertahan, warga tidak akan tenang." Ruangan riuh. Beberapa orang bersorak setuju, sebagian lain masih ragu. Di saat itulah, Andra maju ke depan. Langkahnya tegas, meski wajahnya terlihat menahan emosi. Semua mata langsung tertuju padanya. "Kalau masalahnya cuma saya, biar saya jelaskan di sini," ucap Andra dengan suara bergetar tapi jelas. Ia menatap warga satu persatu, lalu menoleh ke arah Bu RT. "Saya memang dekat dengan Bu RT. Dan saya nggak malu mengakuinya. Karena saya mencintai dia." Ruangan langsung gaduh. Ada yang kaget sampai berdiri, ada yang menutup mulut dengan tangan, dan ada pula yang tertawa sinis. Bu RT terperangah, wajahnya memerah. Ia ingin menahan Andra, tapi lidahnya keluh. Andra melanjutkan, "Saya tahu, umur kami berbeda. Saya tahu, posisi Bu RT membuat semuanya jadi rumit.
Tapi perasaan saya tulus. Kalau kalian mau hina saya, silakan. Tapi jangan hancurkan nama baik Bu RT hanya karena gosip. Hening sesaat menyelimuti ruangan. Warga saling pandang, bingung antara terkejut atau marah. Sementara Bu RT hanya bisa menatap Andra dengan mata berkaca-kaca. Hatinya bergetar hebat, campuran antara takut, lega, sekaligus bahagia. Hari itu, semua berubah. Gosip bukan lagi tentang dugaan, melainkan kenyataan. Dan dari sinilah nasib mereka berdua benar-benar dipertaruhkan. Dari kisah ini kita belajar bahwa gosip dan prasangka bisa lebih berbahaya daripada kenyataan. Kadang orang hanya melihat dari sisi yang mereka mau percaya, tanpa tahu kebenaran di baliknya. Tapi ketika ada keberanian untuk jujur, meski risikonya besar, disitulah kita bisa melihat ketulusan yang sebenarnya. Cinta yang tulus tidak hanya tentang perasaan, tapi juga tentang berani berdiri tegak melawan penilaian orang. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.